Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Inilah hari kelahiran gereja. Jadi gereja pada awalnya lahir itu oleh Roh Kudus. Jadi gereja harus kembali kepada Roh Kudus. Karena dilahirkan dari Roh Kudus. Jadi gereja yang mula-mula lahir, mulai terjadi itu oleh pencurahan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem. So itu gereja harus kembali kepada Roh Kudus. Gereja tidak bisa survive, tidak bisa hidup, tidak bisa bertahan, apalagi mencapai kesempurnaan kalau tanpa Roh Kudus. Tidak mungkin gereja mencapai kesempurnaan. Ya gitu-gitu aja, sampai Tuhan datang ya cuma gitu-gitu terus. Saudara. Kalau gitu-gitu terus gimana kita bisa masuk rencana Tuhan yang sempurna? Tidak bisa. Satu-satunya pengharapan gereja adalah Roh Kudus. Amin. Inilah satu-satunya pengharapan gereja, saudara. Kita tidak bicara denominasi, saudara. Cuma satu pengharapan kita di dunia ini, yaitu Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, tidak ada pengharapan lagi bagi gereja Tuhan. Firman bisa diharapkan, bisa dalam sisi tertentu. Tapi Tuhan sendiri bicara, firman ini kalau tanpa Roh Kudus hanyalah huruf yang mati. Tidak bisa membuat orang bertobat. Bayangkan kalau firman sejak tanpa Roh Kudus itu mati. Ini sudah firman Allah. Oleh sebab itu betapa penting Roh Kudus itu dalam kehidupan gereja. Saya bicara gereja bukan sekarang, bukan seutuhnya, tapi bicara tentang pribadi. Saudara adalah gereja Tuhan, pribadi. Sudah betapa penting kita melihat beberapa hal tentang Roh Kudus. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat 17. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Seorang penolong yang lain, seorang. Roh Kudus itu pribadi. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Garis bawahi, diam di dalam kamu. Haleluya. Roh Kudus itu bukan cuma menyertai di sisi kiri kanan, semuka belakang, tetapi dikatakan Roh Kudus itu diam di dalam kita. Roh Kudus itu di dalammu. Ada banyak ayat bicara Roh Kudus itu di dalam saudara. Roh Kudus, pertama-tama saya mau katakan, Roh Kudus diutus untuk menggantikan Yesus. Yesus jelas berkata, aku akan kirim seorang penolong yang lain. Saudara perhatikan perkataan ini, seorang penolong yang lain. Jadi Roh Kudus itu adalah seorang pribadi. Saudara baca dalam bahasa Inggris, dipakai kata pengganti. He itu dia orang, dia.
Jadi kita melihat di sini bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi dan dikatakan penolong yang lain. Sudah perhatikan kalau kita pelajari dalam bahasa aslinya, kata lain ini dipakai kata alos. Ada dua kata yang sama artinya tapi berbeda arti sebenarnya. Ada kata alos, ada kata heteros. Itu sama-sama yang lain. Tapi alos dan heteros itu lain. Kalau alos itu adalah yang lain, tapi kualitasnya sama. Another but same quality. Itu alos. Kalau heteros itu another but different quality. Kualitasnya beda. Itu heteros. Tapi di sini dipakai kata alos. Artinya apa? Roh Kudus itu adalah pribadi yang sama persis seperti Yesus. Persis kualitasnya. Tidak beda, kuasanya sama, kasihnya sama, karakternya, dan segala sesuatu sama persis seperti Yesus. Itu yang Tuhan katakan di sini. Seorang penolong yang lain. Dan bukan cuma sama, kita harus tahu bahwa pada hakikatnya Bapa, Anak, Roh Kudus itu adalah satu. Banyak orang, orang Kristen menyembah tiga. Tidak, kita menyembah satu. Tapi kita satu ini kaya karena terdiri dari tiga pribadi. Bagaimana ini menjelaskan? Tidak bisa dijelaskan. Tidak bisa diumpamakan. Jadi segala umpama pemisalan itu selalu ada kekurangan. Tidak bisa diumpamakan siapa-apa. Kita cuma bisa terima itu dengan iman, bukan dengan akal. Sebab pemikiran kita itu matematis. Tapi pikiran matematis itu tidak seluruhan. Jadi firman Tuhan kita harus terima dengan iman. Tiga tapi satu, satu tapi tiga. Nah, ini yang luar biasa. Jadi kehadiran Roh Kudus di dalam kita itu sama dengan kehadiran Yesus di dalam kita. Sama dengan kehadiran Bapa di dalam kita. Ini yang kita mesti pahami. Jangan bingung. Ada orang bingung, dulu saya waktu sekolah minggu diajar Yesus yang di sini. Kok sekarang jadi Roh Kudus yang di sini? Ini cuma masalah pengertian saja. Saya coba tunjukkan ayatnya supaya saudara tidak bingung. Yohanes 14 ayat 18 sampai 20. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah ini kapan? Apa nanti kalau Tuhan Yesus datang kedua kali? Wah itu terlalu jauh, kalau itu tidak usah diomong. Pasti itu. Lalu kapan? Ayat selanjutnya. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Karena perkataan ini diomongkan waktu perjamuan malam terakhir. Besok Yesus sudah mati. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Haleluya. Ini Tuhan sedang berbicara tentang Pentakosta, saudara. Tentang turunnya Roh Kudus. Tuhan tidak bicara tentang kedatangan yang kedua kali. Tuhan bicara nanti sebentar lagi kamu akan tahu bahwa aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku dan aku di dalam Bapa-Ku. Jadi saudara, kita melihat di sini luar biasa rahasia yang tersembunyi ini. Bahwa Roh Kudus di dalam kita itu adalah sama dengan Yesus di dalam kita. Bapa di dalam kita. Luar biasa bukan? Jadi saya harap saudara mengerti bahwa ketika kita dipenuhi Roh Kudus, itu kita dipenuhi dengan Yesus sendiri. Yesus yang Anda dan saya cintai. Itu yang memenuhi kita. Itu yang membungkus kita. Bapa di dalam kita. Ini luar biasa bukan? Yesus itu bisa memenuhi hati kita lewat Roh Kudusnya. Kita sekarang lihat hal yang kedua. Firman Tuhan berkata apa? Bahwa Roh Kudus datang untuk memuliakan Yesus. Mari kita baca ayatnya di dalam Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai ayat 15. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku. Haleluya. Jadi Roh Kudus datang, Roh Kudus memenuhi kita. Roh Kudus bekerja dengan satu tujuan paling utama untuk menolong orang Kristen tentunya. Tapi tujuan paling utama Roh Kudus itu memuliakan Yesus. Haleluya.
Yesus yang kita cintai, Yesus yang saudara muliakan. Roh Kudus itu datang untuk memuliakan Yesus. Jadi dia justru menolong kita, menolong gereja. Kita cinta Yesus. Kita mau memuliakan Yesus, tapi seringkali kita tidak tahu bagaimana cara memuliakan Yesus. Tapi Roh Kudus datang dan dia akan membawa kita memuliakan Yesus. Jadi pada hakikatnya gereja itu tidak bisa memuliakan Yesus tanpa Roh Kudus. Meskipun mungkin kelihatannya bisa, daging, tapi tidak bisa, jangka panjang tidak akan bisa. Tidak mungkin bisa. Tidak bisa, saudara. Daging ini menyenangkan hati Tuhan. Hanya Roh Kudus yang bisa membawa gereja untuk memuliakan Yesus. Betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan ibadah kita. Saya ambil 2 contoh, tapi saya tidak bacakan. Dalam pujian dan penyembahan, Yohanes pasal 4 ayat 24. Roh Kudus menolong kita dalam pujian dan penyembahan. Pujian dan penyembahan itu pun tanpa pertolongan Roh Kudus tidak bisa berkenan kepada Tuhan. Allah menghendaki penyembah-penyembah yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Jadi kita dalam pujian penyembahan kita perlu Roh Kudus. Kita minta Roh Kudus memimpin, membimbing, menguasai. Dalam ibadah, Filipi pasal 3 ayat 3. Ibadah pun perlu pertolongan Roh Kudus. Ada orang yang beribadah tanpa roh, kata Rasul Paulus. Gimana ibadah tanpa roh? Ya dengan daging, dengan kemauan manusia. Apa bisa? Bisa. Bisa. Orang itu beribadah dengan kemauannya sendiri, mencari Tuhan. Bisa. Tapi sekali lagi, tanpa pertolongan Roh Kudus, tidak mungkin kita bisa menyenangkan Tuhan. Karena tadi kita sudah kata, kalau Roh Kudus datang, Dia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Haleluya. Roh Kudus yang akan membuka kita, mencelikan mata kita kepada kebenaran firman. Apa penting, saudara? Kalau tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa mengerti betapa penting Roh Kudus ini, saudara-saudara. Dia datang untuk membawa kita, menolong kita, memimpin kita, memuliakan Yesus, menyenangkan hati Yesus. Dan yang ketiga, kedatangan Roh Kudus sangat berguna bagi gereja Tuhan, bagi saudara dan saya. Ini perkataan saya kutip langsung dari perkataan Yesus. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu. Coba saudara, Tuhan Yesus sampai katakan benar yang kukatakan ini adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Haleluya. Jadi kita lihat di sini bahwa kedatangan Roh Kudus itu sangat berguna bagi gereja Tuhan. Tuhan sendiri yang mengatakan lebih baik, lebih berguna kalau aku pergi. Kalau aku udah pergi dia tak akan datang karena ada urutannya. Tidak ada overlapping di sini. Yesus saja sudah sangat berguna, bukan? Dia bilang lebih berguna kalau aku pergi. Karena kalau aku tidak pergi dia tidak akan datang. Tapi kalau aku pergi dia akan datang dan diam di dalam kamu. Saudara tahu yang diam di dalam kita ini siapa? Tuhan Yesus memakai kata Parakletos. Parakletos itu akan datang. Saya akan sampaikan beberapa arti ya. Parakletos ini artinya banyak, artinya luas. Tapi beberapa arti ini mungkin kita bisa mengerti betapa bergunanya Roh Kudus itu. Betapa berfaedahnya bagi kita. Yang pertama, arti Parakletos itu adalah penolong. Oh, kita punya penolong. Hidup ini kalau nggak punya penolong, sudah betapa susah. Kita punya penolong, penolong kita luar biasa, bukan siapa-siapa, tapi adalah Allah sendiri. Yang kedua, arti Parakletos adalah penghibur. Kita bisa susah, kita bisa sedih, kita bisa hancur hati. Tapi kalau ada penghibur, oh betapa indah. Ketiga, penasehat, advokat, counselor. Kalau bicara tentang penasehat ini, ada hubungannya dengan masalah ini. Seringkali kita tidak tahu harus bertindak bagaimana. Tapi kalau kita punya Roh Kudus, Dia adalah advokat kita. Haleluya. Saudara menghadapi masalah tidak perlu takut. Kita punya penasehat yang ajaib. Dan ingat, salah satu gelar Yesus juga adalah penasehat yang ajaib. Di Yesaya 9. Yang berikutnya, arti Parakletos adalah penyemangat, motivator. Saat kita lemah, Dia di samping kita. Ayo, maju terus. Tidak loyo. Dan arti yang kelima adalah pengantara. Dia adalah pengantara di bumi
antara kita kepada Bapa. Ya berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucap. Tapi kita juga punya pengantara satu lagi di sorga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jadi saudara dan saya punya dua pengantara loh. Hebat bukan? Nah, sebab itu saudara-saudara, betapa penting Roh Kudus ini bagi kita. Kita mau rindu, kita mau minta dipenuhi dengan Roh Kudus. Berdoa terus sampai penuh. Pasti penuh, karena itu janji Tuhan. Nah, ada beberapa hal praktis yang ingin saya sampaikan berikut ini tentang kepenuhan Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus tidak diberikan untuk orang baik, tetapi untuk orang yang bertobat. Apa artinya ini? Kita seringkali misperception, salah persepsi. Kita waktu berdoa, kita nggak dapat Roh Kudus satu saat, kita berpikir, saya belum sempurna, saya masih banyak dosa, saya masih ini, saya masih itu. Makanya saya tidak bisa penuh Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak diberikan untuk orang baik. Tuhan tidak tunggu kita sempurna baru ngasih Roh Kudus. Tuhan tidak menunggu kita ini sempurna, baik, tidak berdosa, suci, kudus, baru kasih Roh Kudus. Tidak, karena kita tidak mungkin tanpa Roh Kudus akan sempurna. Justru Tuhan kasih kita Roh Kudus supaya kita menjadi sempurna. Amin. Tuhan kasih Roh Kudus supaya kita jadi baik. Coba lihat murid-murid, siapa mereka? Mereka sama seperti kita. Petrus yang baru menyangkal Yesus. Yang lain-lainnya, Tuhan Yesus disalib lari semua. Tapi Roh Kudus datang memenuhi mereka. Haleluya. Siapa Cornelius? Tidak tahu tentang nama Yesus. Hidupnya bagaimana kita tidak tahu. Tapi waktu Petrus berkhotbah, Roh Kudus memenuhi mereka. Jadi saudara jangan punya persepsi yang salah ini, tinggalkan semua. Saudara layak dan kita dilayakkan oleh darah Yesus. Bukan tunggu nanti kita sudah baik, kita sempurna, baru Tuhan akan penuhi. Itu persepsi yang salah. Kalau tunggu gitu tidak akan ada orang yang bisa penuh Roh Kudus, saudara. Sekali lagi, justru Roh Kudus dicurahkan, diberikan kepada gereja. Dia memenuhi gereja supaya gereja disempurnakan. Haleluya, supaya gereja menjadi baik. Tapi jangan lupa, Roh Kudus diberikan untuk orang yang bertobat. Apa sih bertobat itu? Kalau saya mau secara gamblang, bertobat itu artinya mau menjadi baik. Hati yang bertobat itu penting. Jadi ini penyeimbangnya. Sudah perhatikan? Jadi yang penting itu bertobat. Kita minta ampun, kita memang menyesal. Kita mau rindu, hidup menurut kehendak Tuhan. Nah itu tanah yang siap untuk menerima Roh Kudus. Jadi saudara, tolong saudara singkirkan persepsi yang salah. Saya mau katakan saudara di sini dalam nama Yesus yang sudah disucikan oleh darah Yesus, semua layak untuk menerima Roh Kudus. Tidak terkecuali. Datang dengan darah Yesus. Darah Yesus dasar untuk kita menerima Roh Kudus. Nah hal yang kedua yaitu penghalang terbesar. Nah sudah perhatikan, saya amati banyak hal-hal yang bisa menghalangi kita ya. Tapi penghalang terbesar yang sering kali kita tidak sadari mungkin adalah hati yang tidak mau mengampuni. Hati yang menyimpan dendam, kebencian, iri hati. Pokoknya tidak mau ngampuni orang. Coba saudara ya, tidak usah ngomong tentang kepenuhan Roh Kudus ya. Saudara berdoa aja biasa. Tiba-tiba saudara ingat, waduh orang ini kira ngakali aku ya. Awas, mau ini tak telepon, bisa doa? Gak bisa. Ini bicara yang gampang loh ini. Apalagi saudara minta Roh Kudus. Makanya saudara, ini harus disingkirkan ya. Lepas pengampunan. Lepaskan itu pengampunan kepada orang yang pernah menyakiti saudara. Makanya di dalam Efesus pasal 4 ayat 30 sampai 32, depan bicara tentang Roh Kudus yang memeteraikan kita di akhir zaman, langsung Paulus bicara, karena itu buang segala kegeraman, segala sakit hati, dendam, semua itu buang semua, buang. Ada penting ini antara Roh Kudus dengan hati yang plong di hadapan Tuhan mengampuni sesama. Nah, ini penghalang. Kenapa saya berdoa kok tidak bisa penuh Roh Kudus? Saya sudah puasa, ikut puasa, berdoa. Nah mungkin sudah coba, mungkin ada sesuatu. Saudara masih ganjel, tidak mau ngampuni. Nah coba saudara-saudara, ada dua ayat. Di dalam Markus 11 ayat 25 dan 26. Itu Tuhan Yesus berkata, kalau kita berdoa lalu hati kita ada sesuatu masalah, Tuhan berkata ampuni dulu. Itu Markus 11 ayat 25-26. Itu kalau kita yang ada sesuatu, kita ampuni, lepaskan pengampunan.
Lalu di ayat yang lain di dalam Matius pasal 5 ayat 23 dan 24 itu kebalikannya. Dikatakan kalau kita berdoa, lalu kita tahu hati seseorang ini, kita pernah menyakiti seseorang dan kita tahu hatinya sakit dan dia marah kepada kita atau apapun juga. Tuhan Yesus kata, bangkit bereskan dulu. Jadi ini dua sisi. Yang satu sisi dari pihak kita lepas pengampunan, tapi di sisi lain kalau orang lain sekarang yang kita tahu dia sakit hati kepada kita minta maaf, bereskan. Ya ini penting, dua-dua sama pentingnya. Jadi penghalang terbesar itu hati yang tidak mau mengampuni, hati yang menyimpan dendam kesalahan orang lain, simpan terus. Dan hal yang ketiga tentang kepenuhan Roh Kudus, dari semua syarat, semua mungkin sudah pernah baca, pernah dengar syarat-syarat itu penuh Roh Kudus gini. Tapi saya mau katakan satu hal. Yang paling penting adalah kerinduan. Ini yang paling penting untuk menerima Roh Kudus. Rindu, haus. Ini yang harus kita jaga dan terus kita tingkatkan, saudara. Karena apa? Karena Tuhan tidak akan memberi hal yang sangat precious, sangat bernilai, sangat berharga ini. Ini very precious gift, saudara. Hadiah yang sangat bernilai dan nilainya paling tinggi di antara semuanya. Dan Tuhan tidak akan berikan kepada orang yang tidak mau bisa menghargai. Nah itu kan tercatat dalam Amsal, bukan? Kan Tuhan sudah ngomong, bukan? Jangan beri mutiara kepada babi. Ya itulah Tuhan kita, saudara-saudara. Kalau mau terima Roh Kudus, saudara harus seperti yang dikatakan oleh perumpamaan di dalam Injil Matius. Ada orang dalam Matius pasal 13, ada orang lihat satu mutiara terpendam dalam Matius 13 ya 44-46. Harta terpendam, ada mutiara. Oh, dia segera cepat-cepat bagaimana caranya menebus. Dia jual semua hartanya untuk membeli ini. Ketika dia beli, oh betapa luar biasanya aku dapat mutiara ini. Ini baru Tuhan kasih. Kalau saudara masih gandoli ini itu, lebih cinta ini, lebih cinta itu, Tuhan tunggu. Makanya kadang-kadang kenapa kok lama ya? Saya sudah berdoa, saya tidak penuh Roh Kudus. Tuhan tunggu. Tunggu sampai kita benar-benar rindu, bahkan kerinduan itu sampai seolah-olah kita mau melepaskan segala sesuatu hanya untuk yang ini. Nah di situ saudara, Roh Kudus akan turun. Ini pengalaman saya pribadi soalnya. Jadi saudara, Tuhan mau lihat sampai di mana sebenarnya kerinduan kita kepada Roh Kudus. Harus tetap bergairah. Karena ini justru ukurannya. Sampai di mana sih kerinduan anakku ini. Kita akan terus mencari. Seperti Yakub bergumul di tepi sungai Yabok. Tuhan, kalau engkau tidak memberkati aku tidak akan lepaskan engkau. Dan Tuhan nyerah. Oke, aku berkati engkau. Walaupun habis itu dia bincang-bincang. Tapi dia sekarang bukan Yakub yang dulu. Tapi dia adalah pangerannya Allah. Dia adalah Israel. Haleluya. Bukan si penipu itu. Yakub, dia pegang terus Allahnya. Tidak mau lepaskan sampai engkau memberkati aku Tuhan. Inilah yang Tuhan inginkan, kerinduan yang semacam itu. Dan kerinduan semacam itu pasti dijawab oleh Tuhan. Tuhan tidak ada alasan lagi tidak menjawab. Karena Tuhan berkata, minta akan menerima. Cari akan mendapat. Ketok pintu pasti dibuka. Saudara, Roh Kudus itu bagi saudara. Saya akan tutup dengan ayat ini. Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 dan ayat yang ke-39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Ayat 39 yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Sekarang roh itu sudah datang. Haleluya.